Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ketika tugas di sebuah paroki, ada seorang umat yang tidak termasuk pengurus di dalam gereja itu, tidak termasuk DPP, tidak termasuk dalam organisasi kepengurusan. Tapi orang ini sering membantu pastor dalam banyak tugas. Bahkan dalam banyak hal atau kebutuhan yang lain, selalu orang ini kemudian dipanggil untuk membantu. Sampai satu saat pengurus yang lain mulai mungkin iri atau mulai berkomentar dan mengatakan demikian. Kenapa orang itu selalu dipanggil? Ada urusan ini dipanggil, ada keperluan ini dia yang maju, ada keperluan ini dia yang melaksanakan tugas. Padahal dia tidak masuk dalam organisasi ini, dia tidak masuk dalam kepengurusan ini. Tapi kenapa dia yang selalu dipanggil? Bahkan kalau di pastoran ada masalah listrik, ada kekurangan ini, ada keperluan ini dan seterusnya, dia selalu dipanggil. Maka yang lain mengatakan kenapa dia yang lebih banyak digunakan, dimanfaatkan. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu pertanyaan mereka ini adalah pertanyaan yang sesungguhnya punya alasan yang jelas. Seperti dikatakan dalam Injil, hamba yang setia yang didapati tuannya pastilah diangkat untuk sesuatu yang lebih tinggi lagi. Orang yang kita tahu melakukan tugas dengan baik, tentu akan dipromosikan menjadi orang yang lebih tinggi posisi. Kalau ditanya kenapa orang yang tadi ketika di pastoran di gereja itu selalu dimanfaatkan, sudah pasti bahwa ketika dia diberi tanggung jawab, ketika dia diberi tugas, apapun yang diberikan tanggung jawab kepadanya dilaksanakan dengan baik. Dia berusaha melaksanakan itu dengan tulus dan juga tepat pada waktu. Berbeda mungkin ketika kita minta tolong kepada yang lain, mungkin tidak sesuai dengan harapan. Karena itu kita selalu meminta orang ini karena kita tahu bahwa dia melaksanakan tugas dengan baik. Tapi di satu sisi, saudara-saudariku, ada juga orang yang kemudian ketika diminta terus mulai kemudian berkomentar demikian. Mengapa saya terus yang dipakai? Mengapa saya terus yang dimintai? Mengapa saya terus yang disuruh? Mengapa saya terus yang ditambahi tugas? Sementara yang lain tidak ditambahi tugas. Di satu pihak dia kemudian merasa bahwa dia dibebani terlalu banyak tanggung jawab. Tapi kalau kita belajar juga dari Injil, kita tahu bahwa orang yang diberi banyak pasti dituntut banyak. Kita memberi tanggung jawab kepada orang ini tentu karena kita yakin dan kita tahu persis bahwa orang ini mampu. Kemampuannya melebihi daripada yang lain. Demikianlah juga dalam hidup kita sebagai orang beriman. Setiap orang yang dikaruniai banyak, entah itu pengetahuan, entah itu materi, bahkan dikaruniai hati yang memberi, pasti dimintai lebih banyak, pasti juga dibebani lebih banyak. Karena itu saudara-saudara, dua aspek dalam hidup kita sebagai hamba haruslah menjadi bagian dari hidup. Kita harus sadar bahwa kita harus menjadi hamba yang bertanggung jawab, agar kita memang diberi lagi tanggung jawab yang lebih. Tapi juga kita harus siap. Orang yang diberi karunia banyak, pasti dituntut banyak. Supaya Anda tidak dimintai oleh pelayanan, dimintai dalam banyak hal. Jangan tunjukkan bahwa Anda mampu. Atau jangan mau kalau Anda dimintai. Pasti tidak akan dimintai lagi.
Tapi setiap orang yang dikaruniai banyak, diberi banyak, akan dituntut banyak daripada